Apalagi kan sekarang kampus-kampus juga Pak, bermain juga Pak. Oh, Maaf ini bermain apa nih? saya ngelihat nih rektor-rektor kan main ke istana juga gitu. Akhirnya dari mahasiswa kadang-kadang diintimidasi di dalam kampusnya sendiri Pak. Makanya kita pelan-pelan membangun dialog, kita pelan-pelan membangun kekuatan, kita kembali mencerahkan bahwa ini masalah konstitusi dan demokrasi ini adalah harga mati bagi kita. Kan 5 tahun terakhir ini yang mulai drastis turun, dan itu membuat kawan-kawan mahasiswa ini resah gitu. Maksudku mereka lakukan tuh udah benar gitu. Oke. Halo Sobat Forum Keadilan di mana saja Anda berada. Kembali dengan saya Sebastian Salang dalam acara Kuasa Rakyat di Forum Keadilan TV. Nah, kali ini kita mengangkat topik yang mungkin sudah usang, tetapi rasanya hari ini sangat relevan, yaitu gerakan mahasiswa. Mengapa topik ini kita angkat? Karena hari ini rasanya kita memang punya kebutuhan bahwa mahasiswa itu dibutuhkan suaranya, dibutuhkan sikapnya, dibutuhkan perannya berkaitan dengan situasi aktual Indonesia saat ini yang sebentar lagi akan menyelenggarakan pemilu gitu. Dan kita semua akui bahwa mahasiswa itu menjadi agen perubahan, mahasiswa itu menjadi pelopor untuk mendorong gerakan perubahan dimanapun di dunia. Dan Indonesia punya sejarah bagaimana gerakan mahasiswa itu memang menstimulus untuk gerakan perubahan reformasi 98 dan juga sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita ingin menggali sebetulnya mahasiswa kita hari ini ada di mana? Apakah mereka tidur? Apakah mereka sibuk bermain gadget? Apakah mereka peduli dengan situasi kita saat ini? Maka untuk membahas soal ini di studio bersama saya sudah hadir Bung Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar? Baik, Sobat Forum. Nah, Bung Ray Rangkuti ini saya perlu perkenalkan, ini aktivis sejak zaman mahasiswa, lalu kemudian setelah mahasiswa dia menjadi aktor yang sangat konsen melakukan pengawasan terhadap pemilu di era Orde Baru, lalu kemudian pasca Orde Baru di awal reformasi juga masih getol, dan sampai hari ini dia konsisten mengambil sikap untuk tetap mengkritisi kekuasaan. Dan hari ini dia juga, dan saat ini maksud saya, dia juga menjadi orang yang sangat gelisah melihat situasi dan perkembangan yang sedang kita alami hari ini. Lalu kemudian juga bersama saya ada Mas Afik Noval. Yes. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Mas Afik ini adalah Ketua Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina. Ini adalah wakil dari generasi Gen Z ya. Ya, betul. Yang sekarang ini mereka lagi on fire gitu. Dia memimpin mahasiswa di Paramadina saat ini. Kita bisa menggali kira-kira apa sih yang sedang ada di pikiran mahasiswa saat ini. Nah, saya mulai dengan ini dulu. Mulai dengan Mas Afik dulu. Siap. Mas Afik. Siap. Apa yang teman-teman mahasiswa lihat dengan situasi kita hari ini? Ini sebentar lagi pemilu. Oh ya. Kampanye sudah dimulai. Dengan dinamika yang terjadi, apa sih yang kalian lihat sebagai mahasiswa hari ini? Jadi kalau kami ya di mahasiswa itu pertama-tama cukup capek Pak melihat sinetron-sinetron politik, terus pertengkaran-pertengkaran politik yang kadang-kadang minim gagasan dan sangat terlalu banyak dramanya Pak. Oh gitu. Dan terakhir kemarin beberapa minggu yang lalu kami akhirnya mendeklarasikan Sumpah Pemuda 2023 Pak. Itu bentuk kekecewaan kami. Jadi kita menangkap itu kan Sumpah Pemuda itu harapan bagi anak muda. Dia adalah semangat spirit terhadap kebebasan anak muda. Tapi apa yang terjadi baru-baru ini dengan putusan MK, dengan sewenang-wenangnya pemerintahan ini,
kita menganggap spirit itu harus dikembalikan. Karena menurut kami apa yang terjadi sebelum pemilu bahkan ini telah tercederai gitu. Demokrasinya udah tercederai dan menurut kami ini ancaman bagi anak muda. Bahwa harapan kami terancam dengan demokrasi ini seenaknya diperlakukan, hukum seenaknya diperlakukan, sehingga ini menjadi ancaman bagi kebebasan dan kepastian bagi generasi kami gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi Mas Afik dan teman-teman gelisah dengan situasi saat ini atau? Ya sangat gelisah Pak. Kita tentu karena mungkin 9 tahun Pak kita turun di jalan ya. Dan memang pemerintahan Jokowi kan cenderung tidak mendengar kritik kita. Oh gitu ya. Ya itu sebabnya kita lagi gerilya supaya kekuatan bisa kita bangun, kita punya perencanaan yang matang. Dan mungkin suatu hari atau mungkin beberapa waktu dekat pemerintah kekuasaan akan melihat kekuatan dari mahasiswa. Oh gitu ya. Nah begini, mohon maaf nih, kalau apa namanya omnibus law, cipta kerja, itu kan mahasiswa habis-habisan, ya kan? Iya. Demo habis-habisan. Menurut kita itu penting sih, dan suara mahasiswa luar biasa pada saat itu, beberapa hari, hampir seminggu lah, nggak berhenti. Tapi ini ada masalah yang juga sangat serius. Terakhir ini, putusan MK yang hari ini sudah divonis oleh MK bahwa itu melanggar kode etik berat. Lalu keputusan, tapi diam aja itu mahasiswa. Sebenarnya kita nggak diam Pak. Dan memang pasca COVID terutama ya Pak, jadi ada tipologi mahasiswa yang berubah gitu. Tapi kita pelan-pelan membangun kekuatan. Apalagi sekarang kampus-kampus juga Pak bermain juga Pak. Maaf saya bermain apa nih? Saya ngelihat nih rektor-rektor kan main ke istana juga gitu. Akhirnya dari mahasiswa kadang-kadang diintimidasi di dalam kampusnya sendiri Pak. Oh gitu ya? Iya, makanya kita pelan-pelan membangun dialog, kita pelan-pelan membangun kekuatan, kita kembali mencerahkan bahwa ini masalah konstitusi dan demokrasi ini adalah harga mati bagi kita. Bahwa ketika demokrasi dihancurkan, ini ancaman bagi harapan kalian, ini ancaman bagi harapan masa depan anak muda, ini ancaman bagi kebebasan anak muda, sehingga kita terus bersuara. Ya, kita merasakan bahwa suara kebenaran itu kan selalu jumlahnya minoritas. Oh gitu ya? Ya, jadi mungkin sebagian dari kita mulai membangun kekuatan, kita punya beberapa teman-teman di masing-masing kampusnya, kita lagi bangun dialog, pelan-pelan kita lagi bangun gerakan juga. Oh gitu. Tapi begini, pertanyaannya. Tadi kan kawan kita itu mengatakan ada intimidasi. Nah itu dia, itu yang saya mau. Apa intinya? Oh macam-macam Pak. Misalnya? Biasanya kita WhatsApp-nya dimatikan. Atau misalnya di kelas itu kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kritis. Atau misalnya kemarin kawan kita dari Ketua BMUI misalnya didatangi bahkan Pak rumahnya Pak. Di Pontianak bahkan rumahnya. Oh gitu? Gurunya didatangi dan lain-lain. Jadi memang kekuasaan lagi mengkhawatirkan kondisinya. Oh gitu ya? Jadi ya. Nah, saya ke Bung Rey. Bung Rey, zaman kita dulu semakin diintimidasi, itu energi gerakan itu makin ini gitu, makin kuat. Itu gimana pengalaman Bung Rey dulu? Karena memang kita dimotivasi ya sebetulnya dengan kesadaran penuh pada apa yang baik bagi kita bagi di masa depan gitu. Bagi kita itu tentu bukan bagi saya, bagi dirimu gitu, tapi bagi bangsa dan negara ini kan. Nah, didasari karena pandangan itu, sikap itu, ya ya cita-cita itulah yang membuat kita bertahan. Saya kira apa yang dialami oleh kawan-kawan sekarang ini sebetulnya masih belum apa-apa kalau dibandingkan di zaman kita waktu itu baru gitu. Makanya saya sering kali kawan-kawan Gen Z ini gitu ya merasa bahwa kan ada sebagian kawan-kawan Gen Z itu yang merasa ngapain sih reformasi kan kira-kira gitu ya. Ya. Tapi begitu handphonenya dirusak, dihack ya, macam-macam ribut. Kita zaman itu nggak sekedar itu gitu loh, nggak sekedar keluarga kita hilang orang-orang. Gitu. Ya? Saya kan pernah, di beberapa tempat saya udah cerita ini, Mas, soal saya pernah demo 4 orang ke gedung Mahkamah Agung itu. Ya kan?
2 hari saya harus berangkat kabur dulu dari tempat 2-3 hari. Ya. Karena istilah kita saat itu bahkan batu pun bisa menjadi mata-mata gitu ya. Ya, betul. Istilah kita saat itu. Nah, kalau Anda resah dengan suasana yang begini nih, apalagi kita dulu gitu maksud saya. Ya. Itulah yang membuat kita, tekad bulat kita itu, yang ini nggak bisa dibiarkan, harus dilawan. Karena kita nggak mau tumbuh di dalam satu iklim yang nggak bisa sepenuhnya jadi diri kita gitu loh. Kita mau apa, ya orang lain yang nentuin. Kita mau ini, kalau nggak ada hubungan keluarga, ya hubungan duit yang menentuin gitu. Jadi benar-benar ya istilahnya saat itu ngapain juga ya sekolah tinggi-tinggi dong. Mau jadi itu kalau nggak bayar dinasti, nepotisme gitu. Ya. Kan saat itu begitu. Nah Begitu. sekarang kan lebih fair kan, orang dinilai karena bakatnya, karena ininya macam-macam. Nah itu menurut saya yang membuat kita saat itu. Bukannya sekarang yang dikritisi justru karena Yang saya mau katakan itu, Bas, dari 15 sampai 20 tahun terakhir ini kita alami tuh. Kan 5 tahun terakhir ini yang mulai drastis turun. Dan itu membuat kawan-kawan mahasiswa ini resah gitu. Maksudku mereka lakukan tuh udah benar gitu. Oke, mahasiswa resah itu udah benar. Benar. Dan kita akan bahas setelah yang satu ini.